Oke, di video selanjutnya kita akan membuat filter multi kriteria. Oke, di sini. Oke, berdasarkan penulis, penerbit, dan penulis buku ya. Oke, kemudian kita masuk ke beranda. Oke, setelah itu kita Ctrl V, Ctrl F, kita ketik ubah data buku ya. Oke, ini ubah data buku. Oke, di ubah data buku ini kita tambahkan satu tombol lagi di bagian yang mana ya. Oke, di sini di bagian bawah sih kita copy yang ini, kirim yang ini. Oke, Ctrl C, lalu kita paste di bagian bawah sini ya, enter, kita paste di sini ya. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu yang ininya kita hapus sampai di sini. Ini juga kita hapus. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita ganti nama data baru dengan filter laporan. Oke, setelah itu di my modalnya, my modal filter. Oke, my modal filter buku ya. Kita kasih nama buku. Oke, setelah kita sudah menambahkan tombolnya di buku, coba kita save. Lalu coba kita refresh ya. Sini kita lihat. Oke, filter laporan sudah ada ya. Oke, kita menggunakan Lord Icon Google. Kita copy yang ini. Oke, kita copy, kita letakkan di bagian sini, paste di sini. Oke, kemudian setelah itu di bagian sukses ini kita ganti dengan info ya, info. Oke, Ctrl S. Oke, kemudian kita save, lalu coba kita refresh. Oke, maka tampilannya seperti ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke sentral modal, kita pilih di bootstrap 5 di modal. Setelah itu kita masuk di sini. Oke, setelah itu kita copy yang ini. Oke, setelah itu kita masuk ke Visual Studio Code, kita letakkan di bagian bawah sini ya. Oke, my modal. Setelah itu kita masuk ke sini, kita ambil yang ini, kita copy, letakkan di sini ya. Oke, ini. Oke, kemudian ini filter laporannya. Filter laporan. Oke, setelah itu di sini kita close-nya ini kita ganti dengan tutup.
Oke, setelah itu coba kita save, lalu coba kita refresh. Setelah kita klik laporan, dia akan muncul seperti ini ya. Oke, kita masuk ke sini. Sini kita tadi sudah copy yang ini ya, sudah rombak script yang ini. Setelah itu kita copy, lalu kita simpan di sini ya. Kita paste. Oke, seperti ini. Seperti ini ya. Oke, setelah itu kita ganti yang ini menjadi penulis. Setelah itu di sini penerbit. Setelah itu jenis buku, jenis buku rak ya. Yang terakhir itu sini rak. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu coba kita save. Coba kita jalankan dulu ya. Kita refresh di buku, klik laporan. Oke, sudah ada ya, penulis, penerbit, jenis buku, rak. Oke, kita mulai dari penulis ya. Yang pertama, kita mulai dari penulis. Kemudian kita untuk penulis, kita formnya kita ambil dari sini. Oke. Kemudian kita masuk di form. Kita copy bagian ini. Oke, Ctrl V C. Kemudian kita letakkan di bagian sini ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian enter, ketik form ya, ini sebagai penutupnya ya. Oke, setelah itu nama filenya ini kita ganti dengan filter buku.php. Oke, kemudian yang ini kita copy, Ctrl C. Setelah itu kita ganti di sini di penerbit ya. Oke, di sini kita ganti dengan filter penerbit.php. Oke, setelah itu di jenis buku sini kita ganti. Oke, filter jenis. Oke, setelah itu di rak filter rak.php. Oke, seperti ini ya. Oke, karena dia ada dalam report, kita tambahkan report di sini ya. Report. Oke, setelah itu di jenis buku juga report. Setelah itu di penerbit juga report. Setelah itu di buku. Report. Oke, kemudian kita akan menambahkan from. Kita masuk ke sini, bootstrap 5.
cari input group ya, input group. Setelah itu di input group di sini ada buttonnya, kita Ctrl C, kita masuk. Oke, mulai dari filter laporan penulis di sini di dalam form ini. Oke, untuk MB-nya kita kasih 2. Oke, TP-nya. Oke, setelah itu kita copy lagi yang ini. Kita copy dari sini ya. Kita copy, kita letakkan di bagian yang lain juga ya, di penerbit juga. Oke, penerbit. Setelah itu di jenis buku juga. Oke, setelah itu di rak juga ya. Oke, selanjutnya coba kita refresh ya. Kita Ctrl S, coba kita masuk ke sini. Oke, masuk ke buku, klik laporan. Oke, sudah ya, sudah muncul ya, penulis, penerbit, jenis buku, rak. Oke, sudah muncul semua ya. Oke, kemudian untuk menampilkan di sini punya tulisannya, kita masuk ke sini, lalu ke sini, kita cari input form ya. Oke, kemudian kita ambil script list menu dummies. Oke, Ctrl C, oke, kita letakkan di bagian sini. Oke, Ctrl V. Oke, saya Ctrl Z dulu, kita kembali, tidak salah, kita ambil di bagian select saja ya, tidak semua ya, kita ambil yang bagian select saja ya, Ctrl C. Oke, kemudian saya letakkan di bagian sini ya. Oke, Ctrl V. Oke, ini. Kemudian di name-nya ini kita ganti dengan ID buku ya, ID buku. Oke, sudah bintang, select from, control required. Oke, kemudian di sini data, filter buku. Oke, kemudian di sini juga filter buku. Filter buku di sini select bintang from buku, order by judul ascending ya, ASC. Oke, setelah itu di sini kita pakai ID buku. Di sini kita pakai judul. Oke, setelah itu coba kita save dulu, kita refresh. Oke, masuk ke buku, laporan. Oke, penulis sudah ada ya. Nah, begini judulnya sudah ada. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Oke, kemudian kita
masukkan option kosong. Setelah kita klik baru dia akan muncul dia punya apanya ya. Oke, sini kita tambahkan option value option kosong ya, baru tuh option. Oke, seperti ini. Kita save, lalu coba kita refresh, masuk ke buku, laporan. Oke, dia kosong ini. Setelah kita klik baru muncul dia punya judulnya ya. Oke, kembali. Oke, kemudian kita masuk ke penerbit di bagian sini ya. Kita ambil script itu, select, Ctrl C, lalu kita letakkan di sini ya, Ctrl V. Oke, seperti ini. Oke, kemudian untuk penerbit di sini select bintang from penerbit, order by nama ascending. Oke, kemudian di sini tulis filter penerbit. Oke, di sini juga filter penerbit. Oke, ini. Kemudian di sini ada ID penerbit. Itu ada sini ada namanya. Oke. Kemudian di bagian sini kita tambahkan option kosong ya. Kita copy dari atas tadi. Oke, yang ini kita copy, lalu kita letakkan di sini ya. Mana tadi option kosong. Oke, sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba jalankan, Ctrl S, lalu kita coba refresh di buku, koran. Oke, penulis sudah, penerbit. Oke, sudah ya. Kemudian kita masuk ke jenis buku. Di jenis buku, oke, dengan sini kita copy lagi script yang ini ya. Kita copy, kita paste di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan option kosong yang ini tadi ya. Ini Ctrl C, lalu kita tambahkan di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti dengan ID jenis buku ya. ID jenis buku. Oke. Kemudian kita di sini data filter jenis. Di sini juga data filter jenis. Oke. Kemudian select bintang from jenis order
by nama ASC. Oke, kemudian di sini ID jenis buku, kemudian di sini nama. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke rak dulu ya. Kita copy yang script yang ini, kita masuk ke rak, kita paste di bagian sini. Oke, seperti ini. Setelah itu di sini kita enter, kita tambahkan option kosong yang ini ya, Ctrl C. Oke, di bagian rak ya, sini paste. Oke, seperti ini. Oke, setelah ini di sini tambahkan filter rak. Sini juga filter rak. Oke, select bintang from, sini rak, order by nama ASC. Oke, itu di sini kita ganti dengan ID rak. Di sini kita ganti dengan nama ya, seperti ini. Oke, kemudian kita save. Coba kita jalankan, kita refresh, kita masuk ke buku, laporan. Oke, sini di jenis buku sudah ada. Oke, setelah itu di rak, kita belum ada, tapi kita lihat dulu ya, rak. Oke, di sini kita tambahkan nama rak ya, tadi nama saja, kita tambahkan rak. Oke, setelah itu kita coba refresh, kita masuk ke buku, laporan, jenis di rak. Oke, sudah muncul data buku. Oke, jenis penerbit. Oke, penulis. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya kemudian di akordionnya softnya ini kita hapus, kemudian save, kita coba refresh. Oke, di buku coba kita lihat. Oke, dia akan selalu muncul seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman untuk laporannya ya. Oke, kemudian kita masuk ke sini, kita untuk PDF-nya saja ya, di buku, filter PDF buku, save as, kita tambahkan. Oke, masih loading. Oke, di sini kita tambahkan filter buku, tapi filter penulis bukan filter buku ya, filter penulis. Oke, kita save. Oke, filter penulis sudah. Oke, kemudian file, kita pilih save as,
kita ganti dengan penerbit ya, penerbit. Oke, setelah penerbit, jenis buku. Oke, setelah itu file, save as, filter jenis ya, jenis. Oke, save. Setelah itu file, save as, filter rak, filter rak. Oke, save. Oke, seperti ini. Kemudian kita mulai dari filter jenisnya, filter jenis. Oke, nah dari filter jenis ini yang pertama filter select from bintang, select from admin where, tambahkan where ID jenis buku. Misalnya tadi bukan admin tapi buku ya. Setelah itu where ID jenis buku, like ketik variabel ID. Oke, di sini kita tambahkan variabel ID sama dengan variabel post tambahkan ID jenis buku. Oke, titik koma. Oke, coba kita refresh. Lalu di buku ya, di koran, di jenis buku. Jenis buku yang ada sekarang adalah praktikum. Oke, coba kita go. Oke, maka sudah muncul seperti ini ya. Oke, itu kita back. Lalu coba kita pilih buku lain, contohnya di kamus ya. Coba kita go. Oke, laporannya masih kosong. Itu kita back. Kita masuk lagi ke sini. Oke, kita masuk ke beranda ya. Yang pertama kita mulai dari penulis. Oke, di sini. Kemudian kita di formnya ini kita tambahkan target dengan ketik underscore blank ya. Oke, seperti ini. Itu kita copy. Kita tambahkan di yang lainnya. Di penerbit ya. Di penerbit di sini. Di formnya tambahkan. Oke. Setelah itu jenis buku juga di sini. Oke. Jangan di rak. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kita save. Lalu coba kita refresh. Kita masuk buku.
Di sini sudah menutup ya. Di sini kita coba ubah jenis bukunya. Di sini jenis buku kita ubah dengan komputer ya. Coba kita simpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke filter penerbitnya. Filter penerbit. Oke. Oke. Di sini kita tambahkan sele bintang from buku where ID penerbit like ID ya. Setelah itu kita tambahkan di sini variabel ID sama dengan tambahkan di sini $post, tambahkan post ID penerbit. Oke, titik koma. Oke, kemudian kita save. Lalu coba kita di sini kita refresh. Oke, setelah itu kita masuk di sini, pilih penerbit, kita masukkan PT Pambelan, go. Oke, maka dia tampilannya seperti ini ya. Oke, setelah itu coba kita pilih Stefano ya, kita coba save. Oke, maka dia akan muncul seperti ini ya. Oke, kita back. Kemudian kita lanjut ke filter penulis ya. Filter penulis. Oke. So, ini filter penulis. Oke. Di sini kita tambahkan sele bintang from buku. Tambahkan where ID penulis like variabel ID. Oke, setelah itu di sini saya tambahkan variabel ID sama dengan, setelah itu variabel post ring ID penulis. Oke, seperti ini, titik koma. Oke, kemudian kita save, lalu coba kita refresh buku. Oke, setelah itu kita masuk ke laporan, pilih penulis, untuk di sini penulis. Oke, coba kita nulis serembo, coba kita go. Nah, oke, kita lihat lagi tidak ada. Coba. Oke, tidak ada juga. Satunya lagi. Oke, masih sama ya, tidak ada ya. Oke, coba kita kembali lihat di sini. Oke, karena ada buku ya, jadi penulis.
Oke, seperti ini. Save, lalu coba kita refresh, kita tes lagi, tulis. Oke, maka dia sudah muncul ya, seperti ini. Coba kita yang lain lagi. Oke, sudah muncul. Yang lain lagi. Oke, sudah ada ya, seperti ini ya. Kita back. Oke, selanjutnya kita menuju ke filter rak ya. Kita masuk ke filter rak. Oke, filter. Oke, di sini kita ganti select bintang from buku where ID rak, like, ketik variabel ID. Oke, ini kita tambahkan variabel ID sama dengan variabel post ID rak, koma, save ya. Lalu coba kita jalankan. Oke, setelah itu kita masuk, coba kita refresh di rak. Di sini coba kita yang pertama MC014. Oke, coba kita go. Oke, sudah. Coba tes lagi 01. Oke, sudah muncul. Setelah itu 03. Oke, sudah muncul ya, sudah jadi ya. Kita back. Oke, selanjutnya kita masuk ke peminjaman ya. Kita akan melakukan dari tanggal transaksi, dari tanggal berapa ke tanggal berapa ya. Oke, berdasarkan tanggal transaksi dan statusnya apa, hilang atau sudah dikembalikan, sudah diserahkan atau dibatalkan. Oke, setelah itu kita masih menuju ke, tutup dulu, kita menuju ke beranda ya. Oke, setelah itu Ctrl V, kita ketik ubah data peminjaman. Oke, ini ya. Oke, kita masuk dulu di ubah data buku. Oke, setelah itu ke atas, kita scroll terus, setelah itu kita ambil yang ini ya. Kita Ctrl C, lalu kita masuk ke ubah data peminjaman. Oke, ini ya, ubah data peminjaman. Oke, kita letakkan di bagian di sini ya, di bagian bawah sini kita paste. Oke, seperti ini kita lihat. Oke, setelah itu di sini kita ganti dengan filter pinjam ya, pinjam. Oke, setelah itu Ctrl S, kita refresh. Oke, kemudian kita save, lalu coba kita refresh di pinjamannya.
Oke, peminjaman seperti ini ya. Oke, untuk itu kita lanjut. Oke, kemudian kita masuk ke Bootstrap, ambil yang ini ya, di Bootstrap 5 modal, kita cari yang ini, Ctrl C. Oke, kembali. Oke, kemudian kita letakkan di bagian sini. Oke, setelah itu kita untuk nama my modalnya, kita ambil yang ini. Oke, Jamesnya ya, kita simpan di sini. Oke, namanya sudah. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan filter laporan. Oke, di sini kita pilih tutup. Oke, setelah itu kita refresh save. Setelah itu kita refresh. Oke, masih dipinjam laporan. Oke, seperti ini ya. Oke, setelah itu kita back ke Visual Code. Oke, kemudian masuk ke input form. Kemudian kita copy yang input formnya, kita paste, kita masuk ke Visual Code, kita letakkan di bagian sini. Oke, kita tambahkan form maaf salah sendirinya. Oke, kemudian nama filenya kita ganti dengan filter pinjam. Oke, ini kemudian target sama dengan underscore blank. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah edit dia punya filter laporannya, transaksi statusnya belum diserahkan, sudah kembali, batal, hilangnya. Setelah itu kita tambahkan lagi satu tombol, itu go di sini ya. Oke, setelah itu kita save, lalu coba kita jalankan, kita refresh di sini, coba lihat. Oke, maka tampilannya seperti ini ya. Lihat tanggal transaksi seperti ini, status. Oke, kemudian kita buat satu filter baru, itu filter pinjam ya, filter pinjam. Oke, kita save. Oke, pinjam sudah ada. Oke, setelah itu di sini saya lihat bintang from pinjam, where, tanggal pinjam, like, kita bukan pakai like ya, tapi pakai between ya, between when, setelah itu between variabel mulai,
mulai, and variabel selesai. Di sini kita tambah lagi where status like variabel ID and oke, setelah itu kita tambahkan variabel ID sama dengan variabel post sama dengan ID pinjam, koma. Maaf, di sini bukan pinjam tapi statusnya. Status, setelah itu kita copy. Ini kita copy. Oke. Setelah itu kita enter. Paste di sini. Variabel mulai sama dengan mulai. Oke, kita enter lagi, paste variabel selesai sama dengan variabel selesai. Oke, kemudian kita save. Lalu coba kita refresh. Ini yang kita back dulu. Sini yang ini kita refresh. Kita masuk ke pinjam. Di sini dari tanggal 16 bulan 3 sampai tanggal 4 bulan 3. Oke, coba kita tes tanggal 3. Ya. 3. Oh, di sini 16 bulan 3 2022. Oke, setelah itu di sini tanggal 4. Di sini tanggal 4 3. Oke, statusnya ct saja, sudah diserahkan. Oke, kita lihat statusnya hilang ya. Statusnya di sini hilang. Oke, coba kita tes. Belum ada. Oke, coba kita go. Oke, sudah muncul seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita coba lagi satu. Oke, coba kita tes lagi di sini tanggal 3/04 di sini tanggal 3/04 ya, 04. Oke, statusnya hilang. Coba kita go. Masih tidak ada. Coba di sini kita ubah lagi. Oke, coba kita serahkan ini. Coba kita go ini. Belum juga. Oke, setelah itu coba kita serahkan yang di bawah ya.
tanggal 3/05/2022. Di sini tanggal 3/05. Oke, seterusnya dibatalkan. Oke, coba kita go. Oke, sudah ya, sudah terjadi. Oke, sudah selesai semua ya. Ini fungsinya tadi yang kita buat video ini, filter untuk semua kriteria ya. Oke, mungkin sampai sini saja tutorial kali ini. Sekian dan terima kasih.